Cepet tamat nilai A semua, saya cum laude teman-teman ya. Jangan ditepukin, itu gak ada dikian. Yang ditepukin di Prudential, serius. Habis itu koasnya itu biasa 2 tahun, saya koas gak 2 tahun, lebih panjang. Tahu kenapa teman-teman? Yes, prospek habis itu jalan-jalan cuti. Jadi satu bagian cuti, satu bagian biasa selesai bagian kandungan cuti, selesai bagian bedah cuti. Cutinya nggak tanggung-tanggung, bisa 3 bulan, 6 bulan. Jadi grup saya gonta-ganti terus. Biasa orang koas selama 2 tahun tamat selesai itu aja temannya. Kalau gua ganti-ganti grupnya gua. Tahu kenapa? Ya karena ini. Tapi kado terbesar buat saya itu apa, teman-teman? Kado terbesar saya di wisuda jadi dokter waktu bulan April tahun 2004. Itu kado terbesar saya. Tapi sebelum saya di wisuda, Januari 2004, saya sudah punya income 120 juta sebulan. Dan pada saat itu, saya tamat jadi dokter, saya sudah tidak kepikiran untuk praktek lagi. Jadi ada orang nanya, Vin, jadi lu sempat praktek nggak? Semalam ada yang nanya gue, teman sekamar 2, ya. Sempat praktek? Sempat, gue bilang. Praktek berapa? 1 hari, gue bilang. Ya, gue praktek, hai. Nah ini gue kenal nih, teman. Gue praktek 1 hari. 1 hari di mana teman-teman? Di rumah sakit itu karena teman saya itu baru diterima di rumah sakit, tiba-tiba kemalangan. Habis itu dia nggak enak hati untuk permisi, karena mau masuk rumah sakit itu nggak gampang. Ya udah minta tolong gantiin ini dan gue gantiin. Ternyata jadi dokter jaga itu nggak enak banget. Nggak enak jadi dokter jaga teman-teman. Dokter itu enak dok. Sorry mohon maaf kalau ada dokter ya, mohon maaf. Jadi kadang apalagi dokter umum dipanggil dok, dipanggil enak dipanggil tapi duitnya nggak banyak teman-teman. Nah singkat cerita, begitu saya jadi agent, orang tua udah bilang, lu boleh, mau jadi apapun boleh, asal lu tamat dokter. Otak saya cuma mikir satu, sesuatu yang baik jangan simpan sendiri. Langsung saya berpikir ini bisnis bagus. Saya mulai rekrut kakak saya namanya Dokter Linda dan Dokter Ayen. Mereka sudah kerja di rumah sakit. Pertama sekali saya rekrut, mereka tahu nggak mereka bilang apa? Kalau orang kedokteran bilang afdar, afek datar, kayak orang mati. Cuman senyum dan senyumnya senyum sinis. Dia cuma bilang, Dek, lu salah makan obat kali ya. Orang ngantri nyari saya, kenapa lu suruh saya nyari orang satu-satu kebalik, dia bilang. Anak umur 20 ngomong ceplas-ceplas, waktu itu gue cuma ngomong, Ci, lu mau makan gengsi itu, dia bilang. Pertanyaannya, kalau kita jadi dokter, berapa lama sekali bisa ke Eropa? Dengan PD-nya, saya di keluarga saya adalah orang pertama menginjakkan kaki ke Eropa. Itu zaman dulu loh, beda sama dengan zaman sekarang teman-teman. Baru satu negara, Barcelona teman-teman, dan ini sahabat saya di pesawat yang di depan ini stiker berikutnya. Dan ini gue gangguin, gue anak kampung di Medan gak ada training, sepanjang perjalanan ke Barcelona atau apa teman-teman, orang tidur, gue gak tidur, gue gangguin dia. Gue tanya, gue catat karena gue harus ilmu. Ini mentornya gue, damai, nanti kalian belajar sama dia ya. Jadi luar biasa banget ya. Itu kesan pertama, jadi saya kasih tunjuk satu negara, baru satu negara, tapi fotonya banyak. Zaman dulu kan masih foto dicuciin ya. Jadi gue cuciin fotonya, gue kasih ini ke cici gue. Begitu gue kasih itu, mereka afek datar, gak ada respon sama sekali. Dan luar biasanya, tahu gak teman-teman apa yang terjadi? Cici gue langsung, gue mikir gak ada respon, gue kasih tunjuk komisi kurang lebih 20 juta lah. Begitu kasih tunjuk, gak bergeming juga, begitu gak bergeming ya udah. Tapi yang buat gue gemeteran beneran ketakutan banget, berselang kurang lebih 1 minggu atau sampai 10 hari. Cici gue resign dari rumah sakit. Gue takut, bukan takut sama cici gue, takut sama papa gue. Lu bayangin papa gue di kampung kalau ditanya orang tuanya, anak lu apa? Dokter, kerja di mana? Di rumah sakit Gleneagles, dulu namanya Gleneagles, sekarang ganti jadi Columbia Asia. Bangganya minta ampun, tiba-tiba jadi agen asuransi yang gak jelas income-nya. Maksud gua, waktu dulu maksud gua nggak gitu, coba-coba dulu, belum tentu semua orang sukses gitu loh. Tapi dari itu dulu. Tapi kalau coba sekarang, gua garansi 1000%. Kalau lu full time ikutin caranya, udah ada formula yang pasti sukses gitu loh. Karena dulu belum ngerti zaman dulu. Tapi gua bersyukur cici gua itu hebat. Mereka nggak ada kenal yang namanya gengsi-gengsian, yang namanya atribut. Dia cabut, dia simpan ke laci. Habis itu dia kuncinya buang ke laut, gak diambil lagi, gak ada gengsi-gengsian. Cici gue sama sekali gak gengsi. Mantan perawat di tempat PTT, udah semua dia prospek, luar biasa ya. Dan 1 tahun pertama, cici gue juga join, langsung dia startup, langsung promosi. Dan hari ini juga, kedua cici saya juga sudah jadi adik kami. Nah, hari ini itu sekilas cerita background saya ya. Dan gue luar biasa, Prudential itu merubah hidup saya, boleh bantu saya flip chart sedikit.